Ini kokoku yang kembar namanya Arthur sama Billy. Meskipun aku adeknya, aku belum ketemu mereka hampir setahun. Jadi hari ini aku mensurprisein mereka, kasih hadiah yang sedikit unexpected. Nah, aku ini tinggalnya di Surabaya, tapi mereka di Jakarta. Jadi kita LDRan. Masalahnya, tiba-tiba mereka call aku malam-malam ngomong kalau mereka mau datang ke sini. Aku aja baru selesai mandi dan aku belum nyiapin oleh-oleh apa-apa. Mau nyari hadiah apa? Bayangin kamu udah gak ketemu sama kokomu setahun, terus kamu cuman halo-halo. Belum lagi mereka ini sebenarnya yang pertama-tama encourage aku bikin konten. Jadi tanpa mereka, video yang sekarang kamu lihat ini gak akan pernah terbentuk. Jadi menurutku memang aku datang aja udah melebihi hadiah apapun. But I think we can do better. Jadi pas nyari-nyari di kamar, aku ketemu KitKat Jepang yang aku udah makan, tapi masih ada packagingnya. Aku langsung cepet-cepet pergi ke tempatnya. Tinggal ketemuan kan? Terus ketemulah sama mereka. Memang sih ngobrolnya enak, tapi sekarang muncul dilema. Gimana caranya ngasih hadiah supaya gak awkward? Nah, aku langsung beliin mereka minum untuk mencahin suasana. Dan menurutku ini momen yang pas. Dari Jepang. Maggie, iya, Maggie, KitKatnya masa makan dikit. Aduh, apa sih? Kasih gak sih kamu ini? Kamu lihat kasih gak? Ini es campur 5 liter buatan aku sama mamaku. Tapi malam ini Imlek, jadi aku pingin tes sebenarnya keluarga aku suka atau enggak. Kamu kan nggak mungkin suka makan es campur yang panas. Masalahnya ke rumah akongku aja udah sejam. Semoga gak tumpah ya. Dan karena dikejar waktu, aku bisa-bisanya lupa ngasih es batu ke es campurku yang 5 liter ini. Bayangin kamu makan es campur, tapi rasanya kayak air godokan. Takutnya malah gak diminum sama keluarga, tapi dibuat godok telur. Untungnya sih pas sampai, keluargaku yang lain ternyata belum datang semua. Jadi aku bisa taruh ke kulkas dulu. Memang sih terselamatkan ya. Tapi kok udah 30 menit belum ada orang yang datang. Ingin makan es campur gak? Pengen. Percuma ini es campur 5 liter udah dingin, tapi yang minum cuma dirimu sendiri. Ya kecuali kamu mau kena diabetes dini, beda cerita. Untungnya tiba-tiba aku dengar pintu depan dikerodak dan koko akhirnya datang. Biasa kan dessert rasanya lebih seger setelah makan. Jadi strategiku, aku biarin mereka kenyang dulu. Gak ada yang habis. Baru aku keluarin es campurnya dari kulkas. Cuman ya, pas mereka coba, katanya sih enak. Tapi akongku malah bilang gini. Enak, soalnya bawahnya segini toh. Akong sama aku belum makan, tapi tiba-tiba aku diajak ke tempat makan yang umurnya lebih tua dari mereka. Jadi aku nanya ke akongku, masuk akong hidup 80 tahun gak tahu tempat makanan yang enak? Dia langsung gak terima, terus ngajak aku ke tempat sepi yang kursinya kelihatannya lebih tua dari zaman Majapahit. Gak ada orang sama sekali. Ini kipas angin aja udah joget-joget kayak mau kepalaku. Nah, ternyata ini tempat terkenal sama rawonnya. Tapi sebenarnya yang bikin aku penasaran banget itu ini paru-paru yang warnanya kayak dark chocolate pecah-pecah gitu. Memang sih aku suka paru, tapi paru yang aku makan itu biasa nggak sebesar ini. Dan ama akongku udah ngomong ke aku terus kalau paru di sini memang enak. Tapi ternyata pas aku gigit, wow men, rasanya tuh kayak makan rendang, tapi dikasih madu dikit gitu. Tapi aku juga kelihatan kalau laletnya ini kok hinggap terus di gorengan panjang ini. Jadi jujur aku lumayan takut kasih akongku dulu untuk makan. Nah, kata dia ini otak goreng. Dan aku sebenarnya gak mau makan soalnya jijik. Tapi aku gak mau, aku maksa terus. Jadi aku terpaksa makan. Ternyata sih rasanya memang bener. Aneh banget. Tapi jujur yang bikin aku shock ya. Ternyata totalnya 300.000 mah. Memang sama akongku lidahnya berkelas ya. Ini temen Indoku namanya Jordan. Dia udah 2 tahun gak makan Indomie. Jadi hari ini aku mau surprisein dia pakai Indomie. Buat apa nih? Jordan ini sebenarnya bukan temen sih, tapi udah aku anggap kayak adik kecilku. Karena selama di Taiwan dia ini udah bantu aku banyak banget. Dari bantuin aku jadi kameramen, bayari makananku, dapetin cewek bareng. Gak bercanda. Kita pokoknya udah kayak saudara yang ditemukan di negara lain. Tapi di Taiwan ini sulit banget untuk dapetin Indomie. Sampai-sampai perasaanku itu Indomie di sini lebih berharga dari emas. Jadi aku kemarin untung-untungan bisa dapet stok Indomie dari orang dalam. Dan aku pikir, kenapa gak sekalian beliin Jordan juga ya? Dia udah 2 tahun gak makan Indomie, dia udah bantuin aku terus, dan dia gak pernah sekalipun minta balik apa-apa. Nah, tapi daripada cuman beliin toh, aku mau ngelakuin hal yang lebih spesial. Halo, Jordan. Besok kan ulangan mat, bisa tolong kamu ajari gak? Aku gak terlalu ngerti. Thank you loh bro. Ini reaksinya setelah 2 tahun gak makan Indomie. Aku baru masak. Pasti enak. Aneh loh rasanya. Loh, Aneh. ini temanku dari Malai namanya Bernis. Dia ngomong Ibumi lebih enak dari Indomie. Jadi aku mau tantang dia lomba masak. Aku masak Indomie, dia masak Ibumi. What do you think? Untuk kamu yang nggak tahu, Ibumi itu basically Indominya Malaysia. Nah, jujur aku ketemu Bernis ini random banget. Kamu tahu kan, biasa hari pertama sekolah kita nggak punya teman sama sekali. Tapi sekarang coba bayangin, kamu di luar negeri sendirian. Aku ke Taiwan cuma ditemenin Tuhan sama satu koper besar. Tapi pas aku kelas, aku kelihatan cewek, bukan Bernis. Dan aku notice, dia ini lagi main Omi di HP-nya. Aku pikir ini app lagi viral di Taiwan kali. Jadi aku langsung download. Soalnya aku juga pingin dapet temen gitu kan. Lucunya, hari pertama aku pakai, tiba-tiba aku diajak ketemuan satu cewek namanya Bernis. Pas aku tanya ngapain, dia ternyata udah pakai Omi dari Malai. Dan aku baru tahu kalau Omi udah internasional. Tapi pas ketemuan, mungkin gara-gara nenek moyang kita sama ya, vibe kita langsung connect aja. Jadi ternyata ini hasilnya 2 tahun pertemanan. Let's give our honest rating. I don't have a fork.
What is that? What is that? If there's kru-kru, then 9 out of 10. But there's no kru-kru, so Yeah. 8 out of 10. But this is good. But I think it's gonna be better if you didn't cook. What do you mean? Tinggiku 181 cm. Tapi ternyata jadi orang tinggi di Indo itu nggak seenak yang kamu pikirkan. Hampir nabrak orang. Tinggi rata-rata orang Indo itu 167 cm untuk cowok. Belum yang cewek pasti lebih pendek kan. Jadi kalau kamu udah 170 ke atas, menurutku sih sebenarnya udah termasuk tinggi. Tapi genetik keluarga aku ini mungkin ada mutasi atau gimana. Jadi memeku yang 5 tahun lebih muda dari aku aja tingginya udah 165 cm. Memang sih ada enaknya jadi orang tinggi. Lihat semuanya aku kan. Pertama, pasti lebih banyak cewek-cewek. Maksudku, misal kamu pingin ngambil barang yang di atas, tinggal jinjit aja kamu dapat. Tapi malah masalahnya di sana. Bayangin aja tinggimu 14 cm di atas mayoritas orang. Terus kamu jalan-jalan di mall. Kalau kamu punya social anxiety, ya good luck aja. Soalnya pasti semua mata ngeliriknya ke kamu. Bro, aku ini manusia biasa, bukan Yao Ming. Belum lagi, kalau kamu beli makanan apapun, kamu harus hati-hati dulu. Soalnya kalau enggak, ya udah kepalamu pasti kejedot. Tapi yang lucu, di atas langit kan pasti selalu ada langit. Aku ketemu satu pasti dan aku kaget pas aku cuma setelinganya. Pas aku tanya, ternyata tingginya 193 cm. Nah, kalau ini nggak apa-apa kamu panggil Yao Ming. Ini temanku dari Palau, namanya M. Nah, M ini gak pernah makan Indomie. Jadi hari ini aku mau masakin dia Indomie untuk pertama kalinya. Aku sama M sebenarnya udah kenal lumayan lama sih. Kurang lebih 2 tahun lah. Lebih lama dari hubunganku sama mantan. Tapi cuman kenal, bukan deket. Jujur di kelas aku selalu pingin kenalan lebih dalam sama dia. Tapi dulu Inggrisku bobrok dan dia punya gerombolan sendiri. Masuk aku tiba-tiba ke gerombolan dia, terus aku ngomong, "Yo, what's up, M? How you been?" Pikir dia orang Indo satu ini gila. Tapi sekitar 6 bulan yang lalu, pas aku keluar kosan, aku tiba-tiba kelihatan dia berdiri di depan kosku. Ya aku nanya, "Loh, kamu ngapain di sini, M?" Anehnya, dia balas kayak gini, "Aku memang tinggal sini kok. Kamu yang ngapain tiba-tiba di sini?" Ternyata selama ini kos-kosan kita itu sebelahan, tapi kita yang nggak pernah tahu aja. Akhirnya kita ngomong-ngomong, dan pas kita lagi ngomong tentang makanan, dia itu bilang, "Kamu kan dari Indo, Bas. Aku denger Indomie itu enak ya." Untung aku peka. Jadi aku paksa dia ke kosanku untuk nyoba Indomie. Let's go. Indomie's ready, man. Bro, that's too hard. Jepang itu terkenal banget sama macanya. Jadi aku ada misi nyari matcha terenak di Jepang. Dan hari ini aku ketemu satu tempat unik namanya The Matcha Tokyo. Sebenarnya tempatnya kecil dan gak terlalu ada yang spesial-spesial amat sih. Tapi yang bikin mataku tertarik ke sini, soalnya petugasnya cantik banget, bikin keinget bro. Bercanda. Ya gak juga sih, tapi ya. Oke, seriusan. Mereka punya menu namanya matcha protein dan aku suka nge-gym. Jujur ini pertama kali aku lihat menu ginian. Jadi aku langsung tes matcha ice creamnya dulu. What the hell? Karena cara kamu mau tahu ini tempat enak atau enggak, tes es krimnya dulu. 11 out of 10. Tapi finally kita kesini. Matcha protein. Ekspektasiku udah tinggi banget karena aku suka protein. Dan memang aku salah pesan. Rasanya tuh kayak tolak angin campur susu dan gak ada matchanya sama sekali. Sampai aku kasih ke saudaraku. Jujur aku udah lumayan trauma, tapi aku tetap beraniin coba matcha originalnya. Kalian kalau pernah makan macanya Häagen-Dazs, ini dijadiin minum jadi kayak gini. Masalahnya sekarang saudaraku juga hampir muntah dan aku yang harus habisin matcha proteinnya. Ini aku, orang yang udah 5 hari karantina di kamar gara-gara COVID. Jujur aku udah gak kuat lagi sendirian. Jadi hari ini aku mau keluar beli snack untuk nemenin kesepianku. Masalahnya gini, meskipun aku udah negatif, batukku itu masih kayak kakek-kakek umur 85 dan aku keluar lupa bawa masker. Gak boleh batuk ini. Bayangin aja aku masuk ke mall terus batuk-batuk 5 detik sekali. Bisa-bisa satpamnya beneran suruh aku karantina, tapi sekarang 2 tahun di penjara. Jadi aku itu ngambil makanan sambil nahan batuk. Sampai mukaku itu kayak orang gak nafas 5 menit. Untungnya orang-orang cuma ngelerek aku dan aku berhasil bayar tanpa ditangkap polisi. Aku pikir setidaknya nih makanan pasti worth it lah. Harganya pun juga 100.000 gitu kan. Tapi yang aneh ya, pas aku coba takoyakinya, rasanya itu asin doang. Ini antara biasa aja atau aku yang lagi sakit? Aku cuman pikir mungkin ini orang yang bikin takoyaki skillnya mirip aku aja. Tapi pas aku coba burger telurnya, ternyata rasanya juga asin aja. Jujur aku lumayan panik. Jadi aku langsung minum milk tea, terus aku campur es krim matcha. Soalnya in theory harusnya aku ngerasain sesuatu kan. Tapi rasanya cuman manis. Waduh, teori baruku sih gini. Kelihatannya lidahku yang mati rasa kena COVID ini. Ini kameramenku namanya Louis. Dia ini sebenarnya wibu, tapi gak pernah ke Jepang. Jadi aku mau surprisein dia, bayarin makan di tempat ramen terenak di kotaku. Mungkin kamu bilang, alah cuman bayarin makanan aku juga bisa kali. Pasti, ini satu mangkok 300.000. Tapi karena aku orangnya baik, jadi aku pura-pura ajak dia makan malam. Tapi yang dia nggak tahu, sebenarnya aku lagi ngajak dia ke tempat ramen terkenal. Masalahnya, aku lupa reserve tempat. Tiba sampai, ternyata antriannya udah 20 orang dan kita harus tunggu 2 jam. Sampai Louis ngomong ke aku, dia mending balik dan ngelanjutin animenya. Tapi aku gak mau ngecewain dia, jadi aku langsung ngajak dia beli minum untuk ganjel. Dan untungnya dia terbojok. Tapi setelah sejam, minumannya habis. Dan Louis
sudah mulai gak kuat lagi. Jadi dia maksa aku terus untuk pulang. Jujur aku bingung mau ngapain. Lama banget. Tapi untungnya tiba-tiba ada yang teriak nama kita dan kita disuruh masuk. Jadi pas makan, aku ngomong ke dia, "Bro, kali ini aku yang bayari deh." Ya aku expect reaksi dia seneng atau bersyukur gitu kan. Tapi malah kayak gini. Gimana bro? Enak gak? Enakan mamamu bro.